Beriman, langit dan bumi memiliki jarak yang sangat jauh. Penghuninya pun berbeda. Di bumi tinggal manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di langit tempatnya para makhluk gaib seperti malaikat. Namun tahukah kamu ternyata di sana ada tempat rahasia bagi para malaikat? Tempat seperti apakah itu? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Mudah dan Kokoh. Tempat tersebut berjarak 500 tahun perjalanan dari bumi. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi?" Kami para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Jarak langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun." Hadis riwayat Abu Daud. Tempat tersebut dihuni oleh malaikat Jibril dan para malaikat yang dipimpinnya. Jumlah mereka sangat banyak. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Tidak ada satu ruang selebar 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Telah kita ketahui bersama bahwa mereka diciptakan dari cahaya. Unsur penciptaannya berbeda dari manusia dan iblis. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian atau tanah. Hadis riwayat Muslim. Di tempat makhluk bersayap tersebut terdapat 2 rumah, yaitu Baitul Ma'mur dan Baitul Izzah. Baitul Ma'mur disaksikan langsung oleh Rasulullah SAW saat perjalanan Isra Mi'raj. Hal ini disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril, beliau menjawab, "Ini Baitul Ma'mur, setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi, dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baitul Ma'mur ini adalah Ka'bah penduduk langit. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan riwayat yang mursal dari Qatadah ulama tabi'in. Beliau mengatakan, "Sampai kepada kami informasi bahwa satu hari Nabi SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, 'Tahukah kalian apa itu Baitul Ma'mur?' Jawab beliau, 'Allah dan Rasulnya yang paling tahu.' Lalu beliau menjelaskan, Baitul Ma'mur adalah bangunan masjid di langit. Tepat di bawahnya adalah Ka'bah. Andai masjid ini jatuh, dia akan jatuh di atas Ka'bah. Satu rumah yang berada di langit dunia bernama Baitul Izzah. Keberadaannya telah disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Al-Quran dipisahkan dari Az-Zikr atau Lauhul Mahfuz, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi SAW. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak. Peristiwa turunnya Al-Quran ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran Surah Al-Qadar ayat 1. Setelah diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Al-Quran pun kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu yang dibutuhkan menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Prosesnya telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang malaikat lalu diwahyukan kepadanya, dengan seizinnya, apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Quran Surah Asy-Syura ayat 51. Nah sahabat beriman, itulah kedua tempat mulia yang ada di langit dunia. Baitul Ma'mur adalah tempat tawaf para malaikat. Tempat ini sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Selain itu ada juga Baitul Izzah yang merupakan tempat turunnya Al-Quran setelah dari Lauhul Mahfuz. Tempat ini menjadi sebuah pemberitahuan bagi penghuni langit bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang mulia yang diturunkan kepada penutup Rasul untuk umatnya. Penurunan Al-Quran ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Diturunkan Al-Quran satu jumlah kepada langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah demikian dalam masa 20 tahun. Hadis riwayat Nasai, Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Mandah.